Salam. Alhamdulillah, begitu nikmatnya makan bergizi gratis. Terlebih di bulan Ramadan, sahur bersama gratis, buka bersama gratis. Namun, di tengah seruan efisiensi anggaran dan melonjaknya utang pemerintah pada era pemerintahan saat ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru memberikan kejutan yang menarik, yakni proses revisi Undang-Undang TNI yang dibahas secara tertutup di hotel mewah. Wow, tentu langkah ini bukan hanya bertolak belakang dengan semangat transparansi dan reformasi, tetapi justru mempertanyakan komitmen pemerintahan era Presiden Prabowo dalam pengelolaan keuangan negara. Jika anggaran negara harus dihemat, mengapa pembahasan undang-undang strategis tidak dilakukan di gedung rakyat, atau mau gedung rakyatnya dikoskan, kos untuk cewek maupun cowok, tetapi justru di tempat yang jauh dari jangkauan publik, di hotel sana. Lebih dari sekedar efisiensi, cara ini mengisyaratkan adanya agenda tersembunyi yang berpotensi mengancam supremasi sipil dan membawa Indonesia ke masa sebelum reformasi, masa Orde Baru, era Presiden Soeharto. 25 tahun sudah rakyat menuntut perubahan, yakni reformasi 98, yang bukan sekedar peralihan kekuasaan, melainkan janji bahwa militer akan kembali ke baraknya, demokrasi akan ditegakkan, dan supremasi sipil menjadi prinsip utama dalam bernegara. Namun hari ini, janji itu kembali diuji. Rencana revisi Undang-Undang TNI bukan sekedar kebijakan biasa. Pasti ada suatu hal yang tersembunyi. Ini adalah ancaman nyata terhadap demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Ketika militer diberi ruang lebih luas dalam urusan sipil, sejarah telah mengajarkan bahwa rakyatlah yang akhirnya menanggung akibatnya. Bukan hanya independensi peradilan yang terancam, tetapi juga tatanan hukum yang dibangun untuk melindungi setiap hak warga negara. Terlebih di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, di mana harga kebutuhan pokok terus melambung, cari gas LPG sulit, dan kesejahteraan semakin sulit diraih. Revisi UU TNI justru memperlihatkan bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo mengabaikan prioritas utama. Alih-alih fokus pada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, upaya ini justru menghidupkan kembali dui fungsi militer. Justru semakin memperlebar jurang ketidakadilan. Jika revisi ini terus dipaksakan, maka bukan hanya demokrasi yang mundur, tetapi juga nasib bangsa yang kembali dikendalikan oleh segelintir elit dengan kekuatan yang tidak tersentuh oleh hukum. Karena mereka memiliki undang-undang hukum tersendiri. Ya, reformasi bukan sekedar catatan sejarah, melainkan amanat yang harus dijaga agar Indonesia tidak kembali ke masa kelam, masa Orde Baru. Pemerintah telah menyampaikan daftar inventarisasi masalah DIM revisi UU TNI kepada DPR pada tanggal 11 Maret tahun 2025. DIM itu bermasalah. Terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan militerisme, yakni dui fungsi TNI di Indonesia. Militerisme
luar biasa. Agenda revisi UU TNI ini tidak memiliki urgensi yang transformatif ke arah TNI yang lebih profesional. Justru sebaliknya akan melemahkan profesionalisme militer. Sebagai alat pertahanan negara, TNI itu dilatih, dididik, dan disiapkan untuk menjaga bangsa ini, bukan untuk fungsi non-pertahanan, seperti duduk di jabatan-jabatan sipil. Dalam konteks reformasi, sektor keamanan seharusnya pemerintah dan DPR mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. RUU TNI berisiko mengembalikan dui fungsi TNI. Ya, ini sudah terjadi. RUU TNI berisiko mengembalikan dui fungsi TNI dengan menempatkan militer aktif di berbagai jabatan sipil, termasuk di Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Militerisme. Apakah kita mau militerisme? Hal ini bertentangan dengan profesionalisme TNI. Meminggirkan aparatur sipil negara atau ASN, serta menutup akses perempuan untuk menduduki posisi strategis. Berbagai pelanggaran terhadap UU TNI selama ini seharusnya dievaluasi dan ditertibkan. Anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil, dan ini sudah terjadi ini, di luar yang diatur dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI, seharusnya segera mengundurkan diri. Ya, yang sudah mendapatkan jabatan sipil seharusnya itu mengundurkan diri. Justru malah menempati posisi-posisi strategis. Ya, pelibatan TNI dalam penanganan narkotika juga patut dikritisi. Penanganan masalah ini harus berada dalam koridor hukum yang proporsional, bukan dengan pendekatan militer yang berpotensi melanggengkan kekerasan dan pelanggaran HAM. Ini sudah terjadi, dicontohkan di negara Filipina di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte. Lebih berbahaya lagi, RUU TNI hendaknya merevisi klausal operasi militer selain perang tanpa perlu persetujuan DPR. Ini akan menghilangkan peran parlemen sebagai wakil rakyat dan memperbesar kewenangan militer tanpa kontrol sipil. Secara tersirat, perubahan ini mengarah pada pengambil alihan kewenangan sipil oleh TNI. Ya, jabatan-jabatan kekuasaannya dari sipil akan diubah, akan diambil alih oleh TNI dalam urusan domestik. Revisi ini tampak hanya sebagai upaya untuk melegitimasi, mobilisasi, dan ekspansi peran TNI dalam berbagai urusan sipil. Mulai dari program makan bergizi gratis, distribusi gas LPG, ketahanan pangan, penjagaan kebun sawit, hingga pengelolaan dana ibadah haji. Wow, luar biasa. Ini jelas menyimpang dari fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara. RUU TNI yang telah diajukan pemerintah ke DPR mengandung pasal-pasal bermasalah yang berpotensi mengembalikan dui fungsi TNI dalam militerisme di Indonesia. Sebaliknya, yang lebih mendesak adalah modernisasi alutsista, bukan membeli alutsista bekas dari negeri tetangga. Memastikan TNI adaptif terhadap ancaman eksternal, meningkatkan kesejahteraan prajurit, serta memperhatikan keseimbangan gender dalam organisasi militer. Reformasi 98 telah memberi pelajaran bahwa demokrasi
tidak saja diberikan begitu saja tanpa harus diperjuangkan. Jika hak dan kebebasan mulai terancam, maka suara rakyat harus kembali lantang. Jangan biarkan sejarah terulang kembali. Saatnya menjaga amanat reformasi agar tidak terkikis oleh kepentingan sesaat, terlebih kepentingan militer. Terima kasih.